Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. Kembali lagi pada pelajaran matematika. Hari ini yang akan kita bahas yaitu pada satuan waktu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Kemudian dipersiapkan juga buku dan alat tulisnya. Sudah siap ya anak-anak? Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kalian lihat di slide ini, kita akan mempelajari bagaimana membedakan kegiatan yang berlangsung lama dan sebentar. Setiap kegiatan yang kita lakukan dalam waktu yang berbeda-beda. Ada kegiatan yang dilakukan dalam waktu lama, ada juga kegiatan yang dilakukan dalam waktu singkat. Bisa kalian perhatikan ya anak-anak pada gambar berikut. Lalu kalian tulis huruf L untuk kegiatan yang dilakukan dalam waktu lama, atau huruf S jika kegiatan itu berlangsung sebentar. Untuk pada gambar pertama, yaitu L, berlangsung lama. Gambar yang kedua S, berlangsung sebentar. Sedangkan gambar ketiga berlangsung sebentar, dan yang keempat berlangsung lama. Selanjutnya, kegiatan yang berbeda dapat dibandingkan waktu pengerjaannya. Nah, bisa kalian perhatikan contoh berikut. Ada dua gambar yang membedakan antara tidur siang dan tidur malam. Tidur malam lebih lama dari tidur siang, sedangkan tidur siang lebih sebentar dari tidur malam. Dan gambar yang kedua ada orang sedang mencuci kakinya dan ada juga beberapa orang yang sedang bermain. Mencuci kaki lebih sebentar dari bermain, sedangkan bermain lebih lama dari mencuci kaki. Kemudian kita lanjut pada menyamakan satuan waktu, bulan, tahun, hari, dan minggu. Bisa kalian perhatikan anak-anak, di sebelah kiri ini terdapat lingkaran pada batang pohon menunjukkan umur pohon. Akar pohon berfungsi untuk menahan air di dalam tanah. Lingkaran dalam pohon dinamakan lingkaran tahun. Tahun merupakan salah satu contoh satuan waktu. Selain tahun, terdapat juga satuan waktu yaitu bulan, minggu, dan hari. Bisa kalian perhatikan anak-anak, pada kolom di slide ini jelaskan bahwa 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 minggu sama dengan 7 hari, sedangkan 1 bulan sama dengan 28, 29, 30, atau 31 hari. Dan itu pun tergantung pada bulannya. Di sini sudah terdapat 2 tabel, di antaranya ada bulan dan jumlah harinya. Pada bulan Januari, jumlah harinya 31. Pada bulan Februari, jumlah harinya antara 28 atau 29. Pada bulan Maret, jumlah harinya 31. Pada bulan April, jumlah harinya 30. Pada bulan Mei, jumlah harinya 31. Pada bulan Juni, jumlah harinya 30. Pada bulan Juli, jumlah harinya 31. Pada bulan Agustus, jumlah harinya 31. Pada bulan September, jumlah harinya 30. Pada bulan Oktober, jumlah harinya 31. Pada bulan November, jumlah harinya 30. Dan pada bulan Desember, jumlah harinya 31. Pada tahun Kabisat, bulan Februari terdiri dari 29 hari. Tahun Kabisat adalah tahun yang bilangannya habis dibagi 4. Nah, tahunnya itu diantaranya ada tahun 2012, tahun 2016, tahun 2020, dan seterusnya. Selanjutnya, satuan waktu dapat diubah menjadi satuan waktu lainnya. Nah, bisa kalian perhatikan ya contoh berikut. Di sini ada 2 tahun. 2 tahun sama dengan 2 dikali 12 bulan. Kenapa 2 dikali 12 bulan? Karena 1 tahunnya itu sama dengan 12 bulan. Jadi 2 tahun dikali 12 bulan sama dengan 24 bulan. Artinya 2 tahun itu, selama 2 tahun banyaknya bulan yang kita lalui yaitu 24 bulan. Dan yang kedua 3 minggu sama dengan 3 dikali 7 hari. Kenapa 3 dikali 7 hari? Karena 1 minggunya itu terdiri dari 7 hari. Nah, karena ini ditanyakannya 3 minggu,
maka 3 dikali 7 hari. Dan selama 3 minggu itu berjumlah 21 hari. Dan selanjutnya, bulan Maret terdiri dari 31 hari atau 4 minggu 3 hari. Bisa kita jabarkan dari 31 hari ini. 28 hari ditambah 3 hari. 28 dibagi 7 minggu ditambah 3 hari. 28 hari dibagi 7 hari sama dengan dapat 4. Dan 4 ini termasuk dari 4 minggu. Dan kemudian 3 harinya diturunkan menjadi 4 minggu 3 hari. Untuk satuan waktu yang tadi Miss jelaskan, apakah kalian paham? Insya Allah. Mari kita lanjut. Kita lanjut pada menuliskan waktu yang ditunjukkan jam. Nah, anak-anak bisa kalian perhatikan. Di sini ada 3 jam. Jam yang pertama menunjukkan waktu pukul 5 pagi. Jarum pendek menunjukkan jam dan jarum panjang menunjukkan menit. Perpindahan jarum panjang sejauh 1 angka adalah 5 menit. Pada pukul 5 tepat jarum pendek menuju ke angka 5, sedangkan jarum panjangnya menuju ke angka 12. Oke, bisa kalian perhatikan lagi pada contoh jam yang kedua. Jam yang kedua ini menunjukkan pada pukul 1:30. Bisa kalian perhatikan ya anak-anak. Jarum pendek berada di antara angka 1 dan angka 2, sedangkan jarum panjangnya tepat di angka 6. Lalu bisa kalian baca dengan pukul 1:30 atau dengan sebutan setengah 2. Bisa kalian pahami ya? Oke, kita lanjut di contoh jam yang ketiga. Pukul 8:15. Nah, dari gambar di jam ini, jarum panjang mengarah di angka ketiga dan jarum pendeknya mengarah di angka 8 lebih sedikit. Dan ini bisa kalian baca dengan pukul 8:15. Penghematan energi listrik dapat dilakukan dengan menjalankan kegiatan Earth Hour. Earth Hour adalah kegiatan memadamkan semua lampu dan alat elektronik bersama-sama. Earth Hour hanya dilakukan selama kurang lebih 1 jam, mulai pukul 20.30 hingga 21.30. Pernahkah kalian memperhatikan atau melihat penulisan waktu lebih dari pukul 12 seperti yang tadi Miss sebutkan? Setelah pukul 12 siang, kita dapat menuliskan waktu dalam tanda waktu 24 jam. Setelah pukul 12 siang, penulisan dapat dilanjutkan. Misalnya, bisa kalian lihat pada kolom berikut. Pukul 1 siang ditulis dengan pukul 13.00 atau 12 siang ditambah 1, jadinya 13.00. Pukul 2 siang ditulis pukul 14.00, itu artinya 12 tepat ditambah 2, dan seterusnya. Jadi pukul 20.30 itu bisa dibaca dengan pukul 8:30 waktu malam. Selanjutnya kita menentukan lama kejadian berlangsung. Salah satu cara menghemat energi bahan bakar adalah dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Kita dapat menggunakan alat transportasi umum sebagai pengganti kendaraan pribadi. Di Jakarta sendiri tersedia beberapa alat transportasi umum, antaranya bus Transjakarta dan kereta api listrik. Perjalanan menggunakan kereta api listrik biasanya lebih cepat jika dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi. Misalnya, pada sebuah perjalanan dengan kendaraan pribadi, seseorang berangkat dari rumah pukul 6 pagi dan sampai di kantor pukul 9 pagi. Berapa lama waktu yang diperlukan orang tersebut untuk sampai di kantor? Oke, lamanya waktu suatu kejadian atau kegiatan dapat dihitung dengan cara menentukan selisih waktu
antara waktu kegiatan dimulai dengan waktu kegiatan berakhir. Bisa kalian perhatikan anak-anak, di sini sudah terdapat 2 jam. Jam yang pertama mengarahkan pada waktu mulainya dan jam yang kedua mengarah pada waktu selesainya. Untuk menentukan lama kejadiannya berlangsung, di sini bisa kita hitung dengan menggunakan rumus waktu selesai dikurang dengan waktu mulainya. Nah, di sini waktu selesainya itu pada jam 9 dan waktu mulainya pada jam 6. Berarti lama kejadiannya ini selama 3 jam. Bisa kalian perhatikan contoh berikut. Delia mulai mengerjakan pekerjaan rumah pukul 14:45 hingga pukul 16:15. Berapa lama Delia mengerjakan pekerjaan rumah? Yuk, mari sama-sama kita selesaikan. Penyelesaiannya seperti berikut. Lama kegiatan sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Nah, waktu selesainya ini yaitu 16:15. Sedangkan waktu mulainya pada 14:45. Itu artinya Delia mengerjakan pekerjaan rumah 1 jam 30 menit. Jadi lamanya Delia mengerjakan pekerjaan rumah yaitu 1 jam 30 menit. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Semoga materi yang Miss berikan ini bisa kalian pahami dengan baik dan bisa bermanfaat juga untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.